Ya, terima kasih Maria. Pemirsa, indeks harga saham gabungan nampaknya belum mampu berada di teritori positif dan melemah ditutup 0,61% di level 7.007 meninggalkan level psikologis 7.100. IHSG tumbang di tengah reshuffle kabinet dan melonjaknya inflasi di Amerika Serikat. Tekanan dari aksi jual investor asing juga terbilang cukup ramai pada perdagangan hari ini. Net foreign sale di regular dan all market terpantau lebih dari 600 miliar rupiah. Kita lihat juga di sini sejumlah sektoral ini mayoritas berada di zona merah, hanya teknologi, bahan baku, dan finansial yang terapresiasi masing-masing 1,83%, 0,68%, dan 0,02%. Ya, kita lihat sejumlah sentimen yang juga mempengaruhi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini dari luar negeri. Pemirsa, Bank Sentral Amerika The Fed akan mengadakan rapat komite pengambil kebijakan FOMC pada 14 hingga 15 Juni 2022 atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Investor masih menanti kepastian Federal Reserve apakah akan lebih agresif dengan menaikkan Fed Fund Rate sebesar 75 basis point atau justru hanya 50 basis point seperti prediksi sebelumnya. Selain itu, merespon pengetatan kebijakan moneter The Fed, terpantau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun sudah tembus 3,48% dan mencapai rekor tertinggi selama 11 tahun. Sedangkan yield obligasi tenor 2 tahun menjadi 3,43%. Kondisi ini juga pemirsa menjadi salah satu faktor tekanan di saham. Selain itu, Biro Statistik Amerika Serikat juga melaporkan inflasi produsen atau Produsen Price Index pada bulan Mei tumbuh 0,5% secara bulanan dan 10,8% secara tahunan. Produsen Price Index secara tahunan memang sudah turun dalam 2 bulan beruntun, tapi masih dekat dengan rekor tertinggi sepanjang masa yang tercatat pada Maret lalu. Kini kita bergeser ke sentimen selanjutnya, yakni dari dalam negeri. Pemirsa, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 2,9 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Mei 2022. Data Badan Pusat Statistik menyebut angka ini dapat dari selisih nilai ekspor dan impor Indonesia di bulan Mei 2022. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Tianto mengatakan untuk year on year nilai ekspor justru naik 27%, sementara untuk impor di bulan Mei 2022 ini turun pemirsa 5,81% menjadi 18,61 miliar dolar Amerika Serikat secara bulanan. Ini artinya neraca perdagangan Indonesia masih terjadi surplus dan ini adalah ke-25 kalinya. Ada kabar gembira, ada juga kabar yang kurang enak. Ini terkait nilai tukar rupiah pemirsa. Secara terpuruk, sejak awal pekan nilai tukar rupiah menguat tipis melawan dolar Amerika Serikat. Namun dalam 2 hari terakhir rupiah sudah merosot 1%. Bahkan kemarin sempat menyentuh level terlemah dalam 18 bulan terakhir. Dan hingga pagi tadi rupiah masih sulit mempertahankan penguatan dan bergerak liar. Berdasarkan data definitif, rupiah membuka perdagangan hari ini dengan menguat 0,07% ke level 14.685 per dolar AS dan saat ini ada di 14.758, masih melemah 0,31% dan setelahnya pada pagi tadi berbalik melemah 0,21% ke level 14.725 sebelum kembali menguat ke posisi awal. Pergerakan liar rupiah yang terjadi pagi tadi tidak lepas dari indeks dolar Amerika Serikat yang justru berbalik melemah 0,31% ke 106,196. Dolar Amerika Serikat mengalami koreksi akibat aksi profit taking setelah indeksnya mencapai level tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Jika The Fed pemirsa menaikkan suku bunga yang diperkirakan sebesar 50 atau 75 basis poin, maka ada resiko dolar Amerika Serikat jeblok. Iya, demikian kita kembali ke Maria.